Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama memulai persekutuan doa pagi hari ini dengan menaikkan pujian manis ku dengar kau Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar,
Tuhan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Rita, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa. Kami hendak bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaanmu, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa. Dengarkanlah doa-doa kami, pujian-pujian kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami siap mendengar, kami membuka hati, telinga kami, dan mendengarkan perintah Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Rita ya Tuhan. Berkati persiapan-persiapan Bu Rita, apa yang telah dipersiapkannya ya Tuhan. Semuanya datangnya daripadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, beracaralah pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang memberkati kami dari pagi, siang, sampai malam hari nanti ya Tuhan, dan sepanjang umur hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pagi hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami silahkan kepada Bu Rita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita seperti pujian yang baru saja kami naikkan ya Tuhan. Kami rindu, kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Kiranya Tuhan yang memampukan kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh berdiam diri untuk kami boleh mendengar suara Tuhan melalui firman pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang urapi hamba-Mu yang sangat terbatas, Tuhan sembunyikan di balik salib-Mu. Urapi lidah bibirnya sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Dan mampukan kami ya Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita akan membahas satu tema, awar satu-satunya. Saya ingin membagikan apa yang saya terima dari seminar PPB, Pendidikan Pendeta Berkelanjutan, selama 2 hari di Semarang sebulan yang lalu, dengan pembicaranya Sen Senjaya. Saya merasa sangat diberkati sekaligus dibukakan pemikiran saya, karena pembahasannya sangat dalam dan tajam, makjleb gitu istilah Jawanya. Memang pembahasannya tentang effective church leadership, tapi menurut saya ada beberapa poin yang bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Tapi di sini tentunya tidak ada tanya jawab ya Bapak Ibu. Di sini ada para suami, istri, papa, mama, opa, oma, ada majelis, pengurus komisi, dan ada panitia, khususnya panitia Natal, dan juga ada hamba Tuhan. Ada juga mungkin yang kita mempunyai posisi tertentu di kantor sebagai seorang pemimpin. Dan saya berpikir kita semua menjabat sebagai seorang pemimpin. Suami memimpin keluarga, istri bersama suami memimpin anak-anak, dan seterusnya. Di dalam Alkitab banyak contoh pemimpin yang berhasil dan gagal. Salah satunya Imam Eli, pemimpin yang gagal, keluarganya sampai keturunannya hancur. Contoh lain, kasus yang 3 atau 4 bulan ini sangat viral dan saat ini sedang disidangkan. Keluarganya hancur, dan saat ini anak-anak mereka seperti yatim piatu karena papa mamanya sedang dalam proses persidangan.
Ada peribahasa mengatakan mati satu, tumbuh 1000. Tapi dalam gereja atau keluarga, jatuh satu, mati 1000. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita akan membahas satu hal tentang keinginan. Kita mengenal keinginan dengan berbagai istilah, yaitu impian, kerinduan, kesukaan, harapan, dan ekspektasi. Penting bagi kita untuk memahami keinginan kita. Karena apa? Yang pertama, setiap individu secara alami memiliki keinginan dan sering bertentangan satu sama lain, maka keinginan-keinginan ini perlu diatur. Sebuah contoh yang sangat nyata adalah Yesus yang selama pelayanannya di muka bumi mengalami serangan iblis dalam area keinginan. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Yang kedua, keinginan membentuk perilaku kita. Contoh yang sangat sederhana. Bayi yang haus, ingin minum. Apa yang dilakukan? Menangis. Dalam pelayanan, kita ingin GKMI Pengharapan semakin membaik. Apa yang kita lakukan? Bapak Ibu bisa menjawab sendiri ya. Yang ketiga, perasaan bahwa diri kita penting, yang biasanya menyertai kepemimpinan, keinginan untuk mengontrol atau mencapai sesuatu, keinginan untuk dipuji atau dihormati, keinginan untuk diterima dan diperhatikan. Bapak Ibu, kita diciptakan Allah dengan keinginan untuk menyembah dan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tetapi keinginan itu sudah rusak oleh dosa, sehingga kita tidak menginginkan Allah sebagai hal yang utama, tetapi kita menginginkan jabatan, reputasi, kenyamanan, harta kekayaan, pujian orang lain, bahkan kesehatan, hobi, dan lain-lain. Inilah problem utama manusia. Kalau orang ingin sehat, kaya, nyaman, itu normal, bukan? Tetapi yang bahaya adalah ketika keinginan itu menjadi yang terutama. Menggeser yang utama, yaitu Tuhan Yesus. Kita menjadikan keinginan kita menjadi Tuhan teologi ke dalam hidup kita. Disinilah keinginan berubah menjadi berhala. Calvin menulis, hati manusia adalah pabrik berhala yang non-stop beroperasi. Setiap dari kita, sejak dari kandungan ibu kita, ahli dalam membuat berhala. Contoh, dari kita kecil, kalau ingin sesuatu, nggak dituruti, nggak diberi apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan? Nangis, ngambek, marah. Bahasa dewanya ada yang berut-berut seperti itu ya. Anak-anak Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan perlu berhati-hati terhadap keinginan-keinginan terdalam kita, karena bahaya yang dibawanya. Keinginan-keinginan ini bisa menjadi tak terukur dan tak terkendali. John Calvin menulis tentang hakikat berhala sebagai berikut. Kita mengajarkan bahwa semua keinginan manusia adalah jahat, dan kita menilainya sebagai dosa. Bukan karena keinginan-keinginan itu bersifat alami, tetapi karena keinginan itu menguasai kita. Pemberhalaan dapat diartikan tindakan mengubah sebuah keinginan yang baik dan sah secara moral menjadi keinginan tertinggi yang menguasai seluruh kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri.
karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dengan demikian kita melengsarkan Allah pencipta dari tahtanya sebagai pemimpin hidup kita dan mengangkat keinginan-keinginan kita sebagai pemimpin baru yang tidak sah, yaitu berhala. Roma 1 ayat 25 berkata, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Penulis-penulis Alkitab seperti Paulus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus dengan lugas menekankan kuasa mematikan dari keinginan berhala, keinginan daging, hawa nafsu daging. Bapak Ibu bisa baca di Galatia 5 ayat 16, di Efesus 2 ayat 3, 1 Petrus 2 ayat 11, 1 Petrus 4 ayat 2, 1 Yohanes 2 ayat 16, dan yang tadi sudah kita baca Yakobus 1 ayat 14. Rasul Yohanes menulis di ayat terakhir pada surat pertamanya, 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Seorang penulis bernama Paulison menafsirkan ayat tersebut. Apakah sesuatu atau seseorang selain Yesus Kristus merebut kepercayaan hati Anda, kesibukan, kesetiaan, pelayanan, ketakutan, dan kesukaan Anda? Apa atau siapa yang mengatur perilaku Anda? Tuhan atau pengganti Tuhan? Bapak Ibu, hal-hal inilah yang sering kali tidak kita sadari. Jawaban-jawaban yang menyingkapkan pemahaman kita akan berhala yang harus kita hindari dinyatakan paling jelas dalam Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mungkin kita tidak berlutut di hadapan patung. Kita tidak membakar dupa bagi dewa. Tetapi uang, karir atau jabatan, dan lain-lain menjadi perhatian utama. Kita melakukan semacam pengorbanan, mengabaikan keluarga dan komunitas untuk mencapai kedudukan yang tinggi dalam bisnis atau organisasi dan memperoleh lebih banyak kekayaan dan kehormatan dan membawa kita dalam penyembahan Mammon, dewa kemakmuran. Itu adalah salah satu contohnya. Dan masih banyak lagi berhala-berhala kita. Mungkin pasangan kita, anak, cucu, teman, hobi, dan lain-lain. Ada 7 pertanyaan reflektif untuk menyingkapkan berhala. Yang pertama, apa yang memenuhi pikiran Anda sebagai pemimpin? Apa yang memenuhi pikiran Anda sebagai suami? Apa yang memenuhi pikiran Anda sebagai istri? Sebagai papa, mama, opa, oma? Apa yang memenuhi pikiran Anda sebagai pelayan Tuhan? Yang kedua, apa yang Anda perjuangkan untuk Anda miliki di sepanjang karir Anda? Yang ketiga, apa yang akan Anda lindungi berapapun harganya? Berikutnya, apa yang membuat Anda merasa seperti seorang yang amat penting? Yang kelima,
Bagaimana Anda membenarkan keputusan-keputusan Anda sebagai pemimpin? Yang keenam, apa yang memicu kecemasan, stres, atau amarah di dalam Anda? Kemanakah Anda mencari penghiburan atau keamanan bila Anda dirundung masalah? Pertanyaan ini bisa menyingkapkan berhala-berhala yang ada di dalam diri kita. Kemudian bagaimana berhala bekerja? Yang pertama, melalui ketakutan dan kesombongan. Bapak Ibu, ketakutan dan kebanggaan adalah perasaan mendasar bawaan kita. Misalnya, jika kita merindukan kenyamanan, ketakutan kita adalah kesakitan dan kemiskinan. Sedangkan kesombongannya adalah kenikmatan dan kelimpahan. Jika kita mencari penerimaan diri, ketakutannya adalah ditolak, dan kesombongannya adalah dipuji atau pujian. Yang kedua, berhala memperkuat persepsi saya berhak. Contoh, menuntut rasa hormat tanpa memberikannya kepada orang lain. Maunya dihormati, tapi nggak mau menghormati. Mengharapkan pujian, tetapi tidak pernah menunjukkan penghargaan pada orang lain. Menuntut orang lain bekerja lebih keras, sedangkan dia sendiri santai-santai. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang ketiga, berhala dapat menyatakan diri dalam berbagai dosa yang berbeda. Misalnya di Alkitab, Yudas Iskariot, hidupnya didorong oleh cinta akan uang. Bisa jadi berhala kekuasaan. 1 Timotius 6 ayat 10, cinta akan uang adalah akar dari segala. Hawa nafsu mamon ini menjerat Yudas dalam lingkaran setan berbagai macam dosa, yaitu kebohongan, bersekongkol dengan musuhnya, mengkhianati Tuhannya, dan putus asa, yang akhirnya dia bunuh diri. Kisah Yudas ini adalah sebuah pengingat abadi bahwa pelayanan kita yang giat dalam pekerjaan Allah dan bahkan kedekatan kita dengan Allah bukanlah indikator yang terpercaya atas iman kita kepadanya. 3 tahun Yudas bersama Yesus secara intim dan pribadi. Berarti Yudas mendapatkan ajaran terbaik dan bukti yang paling kokoh yang dibutuhkan untuk mengikuti seorang pemimpin paling agung yang pernah hidup saat itu. Begitu terjerat dengan cinta akan uang. Yang keempat, satu dosa dibentuk oleh berbagai berhala. Contoh dari Alkitab, Simon Petrus. Ia memiliki banyak kualitas pemimpin yang efektif, antara lain dorongan untuk memimpin, keberanian berbicara, perilaku yang berani mengambil resiko. Namun dia bergumul dengan berhala yang terus mencengkeram selama hidupnya, yaitu kesombongan, takut pada orang-orang, dan kenyamanan. Semuanya mengarah pada dosa yang menggoncang jati dirinya, yaitu menyangkal Yesus. Padahal malam sebelumnya ia berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Matius 26 ayat 35. Kesombongan muncul sebelum keruntuhan. Bapak Ibu yang terkasih, setiap berhala kalau diusik akan membuat atau menjadikan kemarahan dan dapat terjadi
hanya dalam hitungan detik. Menjadi seorang murid Kristus bukan masalah memasukkan ide-ide atau doktrin-doktrin yang benar di dalam kepala kita saja untuk menjamin perilaku yang benar. Tetapi menjadi pribadi yang mengasihi dengan benar, yaitu mengasihi Allah dan sesama, dan melayani dunia dengan gerakan oleh kasih Allah. Satu hal yang kita cintai atau kasihi melampaui kita terhadap Allah adalah berhala. Contoh kasus, seorang anak yang sakit parah, ibunya marah sama Tuhan karena dia rajin pelayanan, dia rajin memberikan apa yang gereja butuhkan, tapi semua pelayanannya menjadi pancingan untuk Tuhan menjaga, melindungi anaknya, sehingga ketika anaknya sakit, dia marah sama Tuhan. Tuhan hanya jadi kuku bima, minuman penambah energi. Semakin kita giat pelayanan, anaknya semakin diberkati, semakin sehat, semakin sukses. Tuhan jadi memperalat atau memanipulasi pelayanan. Disitulah anaknya menjadi berhala. Kunci perubahan yang dalam dan sejati tidak ditentukan dari kepala kita, seberapa banyak doktrin atau skill yang kita miliki. Tetapi ada di dalam hati kita. Strategi Allah itu selalu mengubah hati kita. Allah tidak hanya mematikan keinginan kita, tetapi menggantikan keinginan kita dengan keinginan yang lebih besar, yang melebihi indera kita. Misalnya orang yang terikat pornografi, dia menginginkan kenikmatan, intimasi. Padahal kenikmatan yang sejati ada di dalam Yesus. Kenikmatan bersama Yesus yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Contoh kasus lain, cara iblis menggeser berhala-berhala kita selama hidup kita. Ketika kita masih muda, kita sekolah, kita harus nomor 1. Menjadi yang terutama dalam hidupnya. Jadi berhala. Ketika kita bekerja, harus sukses, harus kaya. Ketika itu menjadi yang terutama dalam hidupnya. Jadi berhala. Kemudian kita menikah. Pasangan, anak, menjadi yang terutama dalam hidup kita. Jadi berhala. Dan ketika kita sudah lanjut usia, cucu mungkin, kalau itu menjadi yang terutama di dalam hidupnya, jadi berhala. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita bertobat, tetapi tetap membawa berhala-berhala lagi. Banyak orang berpikir bahwa dosa itu melanggar hukum Allah. Ya, ini benar ya. Tetapi menganggap sesuatu lebih penting daripada Allah adalah dosa. Ini yang seringkali tidak kita sadari. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini ditulis di urutan pertama dari 10 perintah Allah. Dan ini adalah yang paling penting. Hal pertama untuk mendefinisikan dosa bukan melakukan hal-hal yang buruk, tetapi melakukan hal-hal yang baik menjadi yang terutama. Contoh perumpamaan anak yang hilang. Anak sulung melakukan hal-hal yang baik, tapi ternyata ada maunya untuk mendapatkan harta bapaknya. Ketika keinginan-keinginan membelenggu kita, maka keputusan dan tindakan kita jadi melenceng. Dan kita kehilangan efek garam
di dunia ini. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pemimpin yang otentik dan efektif adalah yang pertama, kesadaran kita bahwa hati kita penuh dengan potensi penyembahan berhala. Yang kedua, kesadaran kita bahwa kita butuh Injil setiap hari. Berhala bukan cukup sekali kita kalahkan. Jadi setiap hari kita harus makan Injil bagi diri kita sendiri. Seperti berpakaian. Tiap hari kita pasti pakai pakaian, kan? Kalau kita sadar bahwa Yesus punya segala otoritas atas segala langit dan dunia ini. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tetapi dia meninggalkan semua itu untuk kehilangan haknya. Dan dia disiksa, dicambuk, diludahi, diolok-olok. Dia memikul salib dan mati sebagai penjahat seperti kita. Kalau kita sadar bahwa dia melakukan semua itu bagi kita, dia rela kehilangan semua kuasa itu, mengosongkan dirinya, meninggalkan kenyamanannya. Supaya apa? Supaya Bapak, Ibu, dan saya diselamatkan. Dan tidak lagi dikontrol oleh berhala kuasa. Satu-satunya pengharapan kita untuk melawan keinginan-keinginan mematikan itu adalah Injil Yesus Kristus. Roma 1 ayat 16, Injil itu kekuatan Allah. Dan itulah kuasa Allah yang menyelamatkan kita dari berhala, dosa, maut, neraka, dan dari diri kita sendiri. Injil adalah kabar sukacita bahwa Allah memperbaharui segala sesuatu dalam ciptaan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Pemimpinan yang dilandaskan pada iman kepada Kristus dan Injilnya adalah obat penawar satu-satunya. Selama kita masih bernafas, makanlah Injil setiap hari dan beriman pada Kristus. Karena hanya itulah obat penawar satu-satunya dari racun keinginan yang amin. Saya kembalikan kepada Ibu Indriati. Terima kasih Bu Rita untuk penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Sebentar lagi kita akan masuk dalam doa syafaat yang udah saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bagi yang tidak mendapatkan bisa mengambil bagian di pokok doa syafaat ini. Nanti tutup doa kami minta kepada Pak Pendeta Edi SS. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita naikkan sebuah pujian bersamamu Bapa.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat GKI Pengharapan dimanapun kami berada, kiranya Tuhan memberkati kami apapun yang kami kerjakan. Semuanya juga diberkati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan.
apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.